Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirvana Dede Aditya, NIM 11191059. Di sini saya akan melakukan lab kelima, yaitu static default root. Adapun tujuannya untuk menyeting static default root. Untuk topologinya sendiri, di sini saya menggunakan topologi pada lab keempat. Lalu setelah itu kita akan menghapus static root pada router pertama. Karena kita menggunakan lab pertama, jadi kita harus menghapus static rootnya terlebih dahulu. Kita lihat di sini statiknya dia masih fasternet 01. Jadi itu harus kita hapus dulu dengan cara kita mulai dengan configure terminal. Setelah itu kita tuliskan no if root, kita masukin alamat router yang kemarin sudah kita masukkan. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. Setelah itu kita pastikan lagi, kita lihat di statik, ternyata udah terhapus ya. Selanjutnya kita akan menyeting static default root pada router pertama. Kita tulis IP root 0000. Itu tinggal kita ikutin aja apa yang ada di modul, dan kita tinggal milih, kita bisa menggunakan next hop IP address atau exit interface. Di sini saya menggunakan next hop IP address. Setelah itu kita show IP root untuk menampilkan routing. Nah, ketika sudah ada tanda S bintang, itu artinya router ini sudah menandakan bahwa dia adalah static default root. Untuk gateway of least resort itu sendiri, itu tuh artinya untuk menuju ke network yang 00 itu kita tuh harus gunakan gateway yang 12.12.12.2 itu. Selanjutnya kita akan melakukan tes ping pada laptop pertama untuk memastikan apakah sudah terkonek atau belum. Kita masukin alamat untuk laptop kedua. Terjadi request timeout ya. Request timeout ini terjadi karena dia tuh kayak masih mencari alurnya atau masih mencari jalannya. Jadi kita bakal mengulangnya lagi, akan ngeping ulang lagi sampai itu benar-benar 4-nya itu benar-benar sukses. Sudah bisa ya. Selanjutnya kita melakukan tracer. Tracer sendiri tuh supaya kita bisa melihat alurnya gitu, dia melewati berapa. Nah, selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama pada router kedua. Kita ke CLI, kita masukin password yaitu ciscohcon, baru enable, baru masukin password lagi, baru kita lihat dulu show if root. Bisa dilihat di sini ya, kalau pada router kedua dia tuh masih dalam bentuk static root. Nah, gimana sih caranya supaya router kedua ini bisa berubah menjadi static default root? Jadi kita harus kembali lagi ke router pertama, karena pada static default root ini dia itu hanya bisa satu arah aja atau satu jalur aja. Jadi kita pertama-tama di router pertama ini harus kita hapus lagi rootnya supaya kita bisa melakukan router
starting default router pada router kedua. Bisa dilihat itu tuh kan masih S bintang, jadi itu harus kita hapus dulu. Jadi kita masuk lagi ke configure terminal. Baru kita hapus no uproot. Jadi kita harus menghapus settingan static default route-nya terlebih dahulu supaya kita bisa menyeting di router kedua. Nah, selanjutnya setelah itu kita setting static route lagi pada router pertama. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still. Nah, lalu kita akan cek lagi show if router pada router 1 untuk memastikan. Berarti dia udah kembali ya ke dalam bentuk static route. Selanjutnya kita ke router kedua lagi. Kita akan configure terminal supaya kita bisa men-setting static default route. Kita masukin IP route-nya. Oh iya, sebelumnya kita harus menghapus dulu ya IP address-nya ini. Jadi kita harus menghapus static route pada router kedua supaya bisa digantikan dengan static default route. Kita coba lagi, tuh harusnya no IP route. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Nah, setelah kita cek lagi di config, baru kita ke static. Bisa dilihat ya di sini network address-nya dia sudah kosong. Oke, selanjutnya kita akan men-setting static default route-nya. Untuk IP route-nya sendiri di sini sama seperti router pertama, terserah mau menggunakan next hop IP address atau access interface. Habis itu kita end. Nah, selanjutnya kita show IP route. Kita untuk melihat routingnya bisa dilihat ya, di sini udah sama, udah berbentuk S bintang. Baru habis itu kita lakukan ping. Kita melakukan ping dari laptop kedua ke laptop 1, berhasil juga. Selanjutnya kita melakukan tracer dari laptop 2 ke laptop 1. Berhasil juga ya. Nah, selanjutnya kita kembali ke router 2 lagi. Kita akan melihat show IP route-nya kembali.
I know you're not mine, it's just my turn. Nah, dari output yang tadi ditampilkan full routing pada di router 2, itu kalau misalnya kita mau menampilkan routing tabel statiknya, kita tinggal tulis show IP route static. Maka dia langsung muncul S bintangnya itu. Baru kalau kita mau nampilkan koneksinya, itu tinggal show IP route connected. Dan kalau misalnya kita mau lihat menampilkan routing table, itu kita tinggal tulis show IP route tanda tanya. Oke, kalau udah begini artinya sudah berhasil ya kita melakukan lab pada lab kelima ini. Sekian dari saya, terima kasih.